Ya, shalom. Kalau saya hitung-hitung saudara mungkin sudah malam yang ke-34 hari ini, atau mungkin sudah 35. Kita ada di tempat ini datang memuji memuliakan Tuhan, makan dan minum firman Allah yang hidup, sehingga kita selalu merasa dikenyangkan oleh Tuhan. Dan ketika kita merasa dikenyangkan oleh Tuhan, kita menjadi kuat untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa saudara? Kita makan menikmati firman Allah yang hidup, kita bergantung kepada firman Allah yang hidup yang merupakan makanan rohani kita, maka kita sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa. Bahkan janji Tuhan dalam hidup kita bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang telah Yesus lakukan di bumi ini. Nah, itulah sebabnya kembali pada malam hari ini, tadi siang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sepanjang setiap malam, beberapa hari yang telah kita lalui, kita selalu mendengarkan firman Allah. Dan juga setiap siang bagi kita yang selalu tetap setia ada di tempat ini, jam 11 untuk berdoa kepada Tuhan, baik hanya diperkatakan lewat doa, kita juga menikmati firman itu. Semakin kita makan banyak firman saudara, ya, kita akan semakin dikenyangkan oleh Tuhan. Semakin kita kenyang, kita akan bertambah gemuk di dalam Tuhan, gemuk rohani. Dan ketika kita gemuk rohani, saudaraku, maka tidak ada yang bisa untuk menawarkan makanan yang dari luar. Makanan yang telah ditaruh ragi, saudaraku, ragi orang Farisi atau ajaran-ajaran lain yang mau datang membuat kita tercemar, membuat kita bisa terpengaruh, terbujuk. Itulah sebabnya pada malam hari ini kembali lagi kita akan buka Alkitab kita. Saya ambil di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Kita akan ambil baca di sana ayat yang ke-16. Ini adalah ayat yang merupakan ayat sudah dihafal luar biasa oleh orang percaya. Ya, jadi jangan dikatakan bahwa ini sudah dihafal di luar otak. Ya, ini harus ditaruh terus di dalam otak. Jangan taruh di luar otak, saudara. Ya. Ayat-ayat firman Tuhan kalau yang lain silakan kita hafal sampai di luar otak, tetapi kalau firman Allah jangan pernah kasih keluar dari otak. Ya, harus tinggal terus di dalam otak kita. Tetapi apa yang dituntut dari situ itu yang kita keluarkan dalam perbuatan kita, dalam bahasa kita, dalam pergaulan kita, dalam keseharian kita, untuk apa yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Firman Tuhan berkata seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jelas sekali firman Allah berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saya berikan saudara sebuah ilustrasi. Beberapa ketika tanggal 4 itu kami akan datang dari Sulawesi Selatan ke tempat ini tanggal 4 Maret yang lalu. Kami sempat singgah di Pasar Ruakan di Maros. Kemudian Bapak Gembala ada membeli beberapa belanjaan. Itu saudaraku harus melalui beberapa tempat untuk mencari mana yang cocok untuk dirinya. Dia pilih yang menurut dia bagus untuk dia. Dia pilih mana yang merupakan kesukaannya. Sehingga apa yang dia pilih itu dia jadikan sebuah kesukaan sampai dia bawa sampai ke dalam rumahnya. Tetapi ingat saudara, apa yang dia pilih bukan hanya dia sendiri yang suka, bukan hanya dia sendiri yang inginkan. Saya suka, saya inginkan apa yang telah dia pilih, karena memang ternyata semuanya bagus. Dan akhirnya ketika kami ada di tempat ini, ada beberapa yang dia berikan sama saya, dan saya gunakan. Kenapa? Karena saya suka. Tetapi coba bagaimana saudara kalau dia tidak berikan kepada saya apa yang
Sekalipun saya sudah minta kepada dia, kalau dia tidak berikan, otomatis mungkin bisa timbul di dalam pikiran saya hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, sehingga menimbulkan rasa ingin untuk memiliki apa yang dimiliki, apa yang telah dipilih. Karena menurut saya bagus. Akhirnya saya berusaha dengan segala cara untuk bagaimana cara saya dapat mendapatkannya. Bagaimana cara saya harus mendapatkannya. Itulah yang terjadi sesuai dengan apa yang firman Allah katakan. Ketika kita dipilih, ada juga hal-hal yang lain, ada juga roh-roh yang lain yang menginginkan kita. Ketika kita telah dipilih oleh Tuhan, yaitu saudaraku yang tercatat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ya, kita baca saudara supaya paling bagus dijelaskan kalau kita baca. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Allah telah memilih kita. Allah telah memilih kita, bahkan Dia jadikan sebagai harta kesayangannya, yaitu ketika kita melakukan sungguh-sungguh menuruti segala perintah Tuhan dalam Keluaran 19 ayat 5. Jikalau kamu sungguh-sungguh mengikuti segala ketetapanku dan beribadah serta mendengarkan dan melakukan segala firman yang kusampaikan kepadamu, melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, maka engkau akan menjadi harta kesayanganku. Sebuah harta kesayangan, saudaraku, yang sangat disayangkan oleh Tuhan. Kalau harta kesayangan itu harus diambil oleh orang lain. Kenapa, saudaraku? Karena orang yang menginginkan apa yang menjadi harta kesayangan orang, itu dia hanya bisa mendapatkannya dengan mengambil jalan pintas, yaitu datang mencuri dan membinasakan. Bukan lagi apa yang dibinasakan, saudara kasih Tuhan, tetapi yang dibinasakan itulah harta kesayangan itu. Karena harta kesayangan yang dimiliki oleh Tuhan ini, otomatis karena dia telah merasakan rasa kasih sayang daripada yang mempunya, yaitu Tuhan sendiri, maka ketika ada kuasa lain yang mengganggu dia berusaha untuk memberontak. Tetapi ketika kuasa kegelapan, kuasa iblis itu merusakkannya, memasukkan kepada dia pikiran-pikiran tidak baik, hal-hal yang tidak baik, akhirnya membuat kita binasa. Kembali dengan keadaan yang sekarang telah terjadi dalam kehidupan kita. Apakah benar, saudaraku, keadaan gereja sekarang ini benar-benar masih ada di dalam pilihan Allah? Benar-benar mau mengakui bahwa gereja itu adalah yang dipilih oleh Tuhan, dan firman Allah mencatat bahwa gereja Tuhan itu dipilih bukan hanya pada saat sekarang ini, tetapi dia telah dipilih sejak dunia ini, sebelum dunia ini dijadikan. Tetapi kenyataan sekarang yang terjadi apa, saudara? Ada banyak gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang meninggalkan pilihan yang telah diberikan kepada Tuhan. Karena apa? Di sana ada kata, dan menetapkan kamu untuk, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ingat di sana, dan buahmu itu tetap. Buahmu itu tetap, tidak berubah-ubah dalam keadaan, dalam situasi, dalam kondisi apapun. Buah yang harus kita nyatakan di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan itu tetap, tidak berubah-ubah. Kita harus memiliki komitmen. Karena apa, saudaraku? Kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, bukan oleh karena kita yang memilih Dia untuk mempercaya kepada Dia, untuk memilih Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu salah. Seringkali kita bersaksi, aku telah memilih engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Itu adalah hal yang salah. Tetapi ketika engkau memiliki hati untuk datang kepada Tuhan, untuk datang mendekatkan diri kepada Tuhan, berarti sebelumnya pilihan itu telah ada datang kepada engkau. Kenapa, saudaraku? Ingat dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal akan dunia ini. Itu adalah menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak dipilih oleh Tuhan. Amin.
karena kita keras kepala, kita keras tengkuk, kita egois, kita sombong, itulah yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, saudaraku. Ketika kita mau datang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, kita harus memindahkan dulu gunung-gunung yang menghalangi di depan kita, sehingga kita harus memiliki iman. Firman Tuhan yang saya sampaikan tadi siang, kita harus memiliki iman. Bagaimana di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 jelas dikatakan di sana, kita harus meminta hikmat dengan iman. Ya, dengan iman. Supaya ketika kita memiliki iman, firman Allah mencatat bahwa hanya dengan sebesar sebiji sesawi kita bisa memindahkan gunung. Apa itu gunung-gunung? Yaitu kesombongan, yaitu keangkuhan, ya. Menganggap bahwa kitalah yang datang kepada Allah, sehingga pada kenyataannya malah kita manusia yang sekarang mengatur Allah. Siapakah engkau manusia yang akan mengatur penciptamu? Siapakah itu manusia yang akan mengatur alammu yang maha kuasa? Dan kenyataannya memang seperti itu. Sekarang bukan Allah lagi yang mengatur kita. Seakan-akan bukan Allah yang mengatur pelayanan yang telah Dia tetapkan kepada kita. Malah kitalah manusia sekarang yang sudah sebaliknya yang mengatur Allah. Sampai saya tidak akan pernah berhenti untuk mengatakan firman Allah ini. Yeremia 10 ayat 21. Gembala-gembala menjadi bodoh. Kenapa? Karena mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Haleluya. Menanyakan petunjuk Tuhan yang seperti apa? Bagaimana kita mau tanya Tuhan di surga? Kita berdoa datang menyembah kepada Tuhan, meminta pewahyuan, dan semua tertulis di dalam firman Allah. Yang terjadi ketika, saudaraku, orang miskin Lazarus bersama dengan orang kaya. Orang miskin masuk di Firdaus, orang kaya masuk di lembah maut, di alam maut. Dia berseru kepada Bapak Abraham, Tuhan, tolong, masih banyak saya punya keluarga di bumi. Suruh Lazarus untuk pergi. Dia mengingatkan mereka, tetapi firman Allah berkata, sekalipun manusia yang bangkit dari antara orang mati untuk pergi memperingatkan mereka, tetap mereka tidak akan berubah. Di sana ada perkataan Tuhan sama mereka. Ada firman Allah yang selalu siang malam ditawarkan kepada mereka untuk menjadi makanan mereka, untuk menjadi ajaran mereka. Tetapi saudaraku, karena kita tidak mengerti akan pilihan Allah, kita tidak mengerti akan panggilan Allah, kita menjadi sombong, kita menjadi angkuh, seakan-akan bahwa oleh karena kita lah sehingga kita menjadi pendeta, oleh karena kita lah sehingga kita menjadi hamba Tuhan, oleh karena kita lah sehingga kita setia beribadah. Bukan karena oleh kasih Tuhan, oleh karena pemilihan Tuhan. Itu adalah kesombongan yang telah terjadi, diciptakan oleh kuasa kegelapan. Sehingga kita berkata, kalau bukan saya orang itu tidak akan sembuh. Kalau bukan saya yang berdoa untuk dia, haleluya, orang itu tidak tahu nasibnya akan seperti apa. Ini yang terjadi pada gereja. Sehingga ketika datang pencobaan, ya, tidak ada lagi kuasa Allah padamu. Karena apa? Kalau bukan saya, kalau bukan saya. Tidak kita lagi berkata kalau bukan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-70. Saya sudah berusaha, saudara, untuk khotbah pendek-pendek karena suara saya, kondisi suara saya sudah mulai hilang. Sudah 34 hari, ya. Bukan cuma 34 kali, tidak tahu sudah berapa puluh kali, karena siang juga, ibadah minggu juga. Tetapi saudaraku, semua akan ada pahala, yaitu kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kita dengarkan firman Tuhan, kita sampaikan firman Tuhan, sama-sama kita diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Barang siapa makan dagingku, ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Loh, kok bisa ya? Tuhan sudah memilih. Apakah dia tidak tahu siapa yang dia pilih? Ternyata ada di antaranya iblis.
Tetapi pada kenyataannya kan dia tidak katakan bahwa itu Yudas. Dan ternyata memang Yudas yang membuat dia. Tetapi apakah saudara kasih Tuhan? Yesus langsung menunjuk kepada dia si Yudas yang adalah iblis. Ini Tuhan yang memilih kita. Kenapa sampai Tuhan memilih sampai dengan orang yang dikuasai oleh iblis? Itu menunjukkan bahwa semua umat manusia tanpa terkecuali dipilih oleh Tuhan. Amin. Tidak terkecuali dipilih oleh Tuhan. Baik orang yang benar ataupun orang yang tidak benar, semua dipilih oleh Tuhan. Tetapi seringkali kita manusia yang tidak ingin menerima pilihan Allah. Kenapa sampai dia pilih orang yang dikuasai oleh iblis? Supaya ketika mereka mengerti akan pilihan Allah, akan panggilan Allah, mereka akan bisa terlepas dari belenggu iblis, dari kuasa iblis, dari pengaruh iblis. Aku yang telah memilih kamu yang 12 orang. Ya, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu ada iblis. Ini yang harus kita berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang seorang ini sangat berbahaya sekali. Yang seorang ini kalau ada di antara kita itu paling berbahaya sekali. Kenapa? Dia bisa membuat sebuah pengaruh kepada kita. Dia bisa membuat sebuah intimidasi dalam kehidupan kita. Sehingga firman yang berkata saudara kasih Tuhan, gandum di antara ilalang, nanti itu akan dipisahkan kalau sudah pada masa panen. Demikian juga domba yang ada campurannya dengan kambing pada masa penghakiman terakhir. Allah akan memisahkan domba dari kambing. Domba akan ditaruh di sebelah kanan dan kambing akan ditaruh di sebelah kiri. Domba akan menerima upah dari setiap pekerjaannya, dan juga kambing akan menerima dari setiap upah dari pekerjaannya. Ya, itulah sebabnya saudaraku, kalau saya berdoa kepada Tuhan, saya tetap berdoa untuk memberkati semua orang. Karena setiap orang ketika menerima berkat dari Tuhan, seperti yang ditulis di dalam Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatanmu orang lain? Bukankah orang lain yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang ada di surga adalah sempurna. Tuhan tidak memilih siapa yang akan Dia berkati. Kita dulu adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi oleh karena berkat Tuhan lewat Abraham untuk datang memberkati bangsa-bangsa, kita adalah orang yang tertolak sesuai dengan janji Allah. Karena kita ini adalah orang bangsa lain yang ditulis di dalam Matius 6 ayat yang ke-32, yang hanya mencari hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang lahiriah. Tetapi Allah oleh karena berkat Abraham, berkat Allah kepada Abraham, maka berkat itu ditimpakan kepada kita sehingga kita menerima yang ditulis di dalam Galatia pasal 3 dari ayat 1 sampai seterusnya. Jelaskan di sana, oleh karena berkat Abraham itu, maka ditimpakan kepada kita bangsa-bangsa lain. Tetapi ingat saudaraku, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, kepada kita masing-masing diberikan berkat-berkat yang ada di bumi ini. Tetapi pada akhirnya kita akan masuk kepada pengadilan Allah. Di situ kita akan menerima masing-masing dari setiap ganjaran yang akan kita terima daripada Tuhan. Orang benar akan menerima ganjaran sebagai orang benar, orang jahat akan menerima ganjaran sebagai
sekalipun ia jatuh, dia tidak akan sampai terbinasa. Coba kalau orang yang hidup benar, sekalipun dia tidak terlalu diberkati secara jasmania, tetapi dia sangat diberkati secara rohania. Dia diberkati dengan firman Allah dan kebenarannya. Ketika ada pencobaan datang, ketika ada datang persoalan dalam hidupnya, dia tetap sanggup bertahan untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Tetapi coba orang yang hidupnya tidak sesaat, coba orang yang hidupnya fasik, nanti setelah dia mendapat penderitaan atau satu penyakit, baru dia tahu berseru kepada nama Tuhan, baru dia panggil itu nama Tuhan. Itu yang terjadi kepada masalah kehidupan kita. Sehingga bukankah aku yang telah memilih kalian yang 12 ini, tetapi ada di antara kamu yang adalah iblis. Nah, ini hati-hati saudara, jangan sampai kita menjadi iblis. Haleluya, luar biasa. Lalu saudara, kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Ini adalah pilihan Allah kepada kita sejak dari sebelum dunia ini dijadikan. Efesus 1 ayatnya yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Nah, ini tujuan dari pilihan Allah itu, supaya kita menjadi kudus, termasuk dengan orang yang tadi yang dikuasai oleh iblis, yang satu dari antara 12 orang. Tetapi karena dia tidak mengerti akan pilihan Allah, dia hanya tetap dikuasai oleh iblis yang tetap menguasai dia, sehingga hanya oleh dengan uang 30 keping perak dia harus menjual, dia harus menyangkal daripada apa yang telah memilih dia, yaitu Yesus yang datang menawarkan diri sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu yang disebut, aku datang kepada milik kepunyaanku, tetapi milik kepunyaanku tidak mau menerima aku. Ini yang terjadi saudaraku. Dia telah memilih kita supaya apa? Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Itu adalah tujuan pemilihan Allah, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Sehingga maka di dalam Ibrani 12 ayat 14 kita bisa untuk melihat Tuhan. Karena apa? Kita dikuduskan oleh pilihan Allah, kita menghargai pilihan Allah. Tetapi banyak kenyataannya sekarang ini, malah kita yang memilih Tuhan. Aku telah memilih engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mana ada ayatnya? Tetapi Allah yang telah memilih kita, dan Dia telah menetapkan kita untuk pergi dan berbuah, dan buah itu tetap tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Haleluya. Buah itu tetap kepada Tuhan. Apa itu buah yang tetap? Seperti buah Roh Kudus, ada 9 buah Roh. Ya, kita baca ulang saudara, Galatia pasal 5. Nah, ini apa sebenarnya diinginkan oleh Tuhan? Apa semua itu buah Roh? Ya, sekalipun kita sudah tidak mungkin kita hafal. Sekalipun kita hafal, jangan kita merekayasa. Kita harus baca. Ya, yang pertama ayat 22, Galatia 5 ayat 22. Yang pertama buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ada kata kesetiaan di situ. Ya, ini kata kesetiaan ini saudara, yang hati-hati kita menafsirkan. Adakah sekarang kita gereja Tuhan tetap setia? Apakah sekarang kita gereja Tuhan tetap setia? Seperti beribadah di gereja. Ini pemerintah hanya menghimbau kita untuk sebisanya tidak ada pertemuan yang mengakibatkan terkumpulnya banyak orang. Pemerintah himbau, tetapi dulu pemerintah larang kita bangun gereja. Kenapa kita tentang, kita lawan? Sekarang kita cuma dihimbau untuk tidak beribadah dalam gereja supaya tidak tercipta perhimpunan orang banyak. Kita langsung aminkan. Tetapi ketika kita berusaha untuk membangun gereja, terlalu dipersulit oleh pemerintah, kita tetap berjuang sampai kita berseru
Saudara kasih Tuhan, saya terinspirasi dengan khotbah yang saya sampaikan kemarin malam. Rasa takut itulah yang menghalangi kita untuk berbuat kepada Tuhan. Rasa takut itu yang menghalangi iman percaya kita kepada Tuhan. Kita tidak berani untuk sampaikan firman Allah. Karena apa? Oh, nanti saya dipecat, nanti saya dikeluarkan dari organisasi, nanti diberikan kepada orang lain lagi, nanti kamu punya pelayanan di sana, akhirnya kamu terluka-luka. Itu yang dibuat oleh iblis untuk memprovokasi, menciptakan rasa takut kepada kita. Tetapi sekarang sudah rasa takut itu telah hilang dari diri kita. Kenapa? Karena setiap hari kita makan firman. Ada janji-janji Tuhan di sana disampaikan sama kita. Saya katakan tadi siang, kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada lain yang bisa menutup. Kalau Dia yang menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka. Tetapi ada orang katakan, corona telah berhasil menutup pintu gereja. Bahkan bukan hanya pintu gereja, bar-bar, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat balapan liar, tempat-tempat perkumpulan orang-orang yang tidak benar. Pemerintah tidak bisa menutupi mereka. Gereja, para penginjil, hamba-hamba Tuhan tidak bisa untuk pergi menyampaikan firman kepada mereka, mereka bertobat. Tetapi datang corona. Oh, hebat ya corona. Tetapi bagi saya tidak ada yang lebih hebat di bawah langit ini selain daripada Dia yang telah memilih aku dan telah menetapkan aku untuk menjadi buah, dan buah tetap, dan buah yang tetap itu salah satunya adalah kesetiaan. Kesetiaan, ya, itu adalah buah roh, kesetiaan salah satunya. Kemudian selanjutnya, ya, kesetiaan ayat ke-3, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, jadi salah satunya saudara yaitu kesetiaan harus terjadi dalam diri kita. Tetapi sekarang kan banyak yang terjadi, gereja tidak setia lagi kepada Tuhan. Ya, dikatakanlah saudara, padahal sudah jelaskan Ibrani 10 ayat yang ke-25. Jangan kamu baca saudara, jangan, saya kurang hobi menghafal. Ibrani 10 ayat ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Apa itu pertemuan-pertemuan ibadah kita saudara? Yang pertama ibadah raya. Amin. Yang kedua ibadah rumah tangga. Amin. Ibadah komsel, ibadah komisi-komisi, ibadah pemuda remaja, persekutuan doa, ya, persekutuan doa umum, persekutuan doa keluarga di rumah-rumah. Ada ibadah rumah tangga di rumah-rumah. Ada ibadah sekolah minggu. Itu adalah pertemuan-pertemuan ibadah raya kita. Jangan kita menjauhkan diri dari semua pertemuan itu. Dan ayatnya ada kata selanjutnya apa dikatakan firman Tuhan? Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Malah kita harus semakin lebih giat lagi untuk melakukannya. Yang katakan semakin giat seperti yang kita lakukan ini malam. Amin saudara. Sudah 34 hari kita datang di tempat ini untuk beribadah. Itu bahwa kita semakin giat untuk melakukan hari kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Kita punya orang tua Bapak Pendeta Awon Datu yang dipanggil oleh Tuhan dengan tiba-tiba. Tidak pernah ada di dalam mimpi kami, mimpi kita ataupun mimpi Bapak Pendeta itu sendiri bahwa dia akan mati kemarin dulu. Ya. Karena buktinya sebelumnya dia masih bisa berkhotbah, dia masih bisa bernyanyi, tetapi tiba-tiba Tuhan datang sesuai dengan acaranya. Ini yang kita tidak ketahui. Dalam keadaan kita sehat seperti ini, tiba-tiba sebentar saya sudah tidak bisa keluar dari gereja oleh karena saya sudah mati. Jadi saudaraku, Allah yang telah memilih kita. Ketika Dia telah memilih kita, Dia telah menetapkan kita untuk menjadi buah. Ya. Kemudian saudara kasih Tuhan di dalam Matius 24 ayat yang ke-31. Matius 24 ayat ke-31. Untuk dikuduskan, ya. 24 ayat 31 apa yang dikatakan firman Tuhan sana? Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi langit yang satu, ya, dan ke ujung bumi, ke ujung langit yang lain.
Setelah itu kita yang masih hidup akan diubahkan dengan sekejap mata dan menyongsong Allah di angkasa, menyongsong Yesus di angkasa. Ya, pada saat itu bunyi sangkakala dibunyikan, maka Allah akan datang mengumpulkan umat-umat pilihannya, yaitu kita yang dipilih tadi. Siapa kita yang dipilih, saudaraku? Yaitu yang telah memakai jubah maha indah dan bulunya yang telah digunting ditempelkan pada diri kita untuk menutupi kulit tangan dan kulit leher kita yang licin. Maka jubah itu kenapa sampai harus dibagi menjadi 4 bagian, saudaraku? Ya inilah untuk menggenapkan nubuatan ini, yaitu orang pilihannya itu ada di 4 penjuru, yaitu dari utara, timur, barat dan selatan. Di sana terpencar seluruh umat-umat yang dipilihkan. Sehingga ketika sangkakala ditiup oleh malaikat peniup sangkakala, maka Allah akan datang mengumpulkan semua umat-umat pilihannya untuk kita bersama-sama menyongsong Dia di angkasa, bersama-sama dengan mereka yang telah mati. Mereka akan lebih dahulu bangkit dari kita. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 di sana jelas dikatakan orang-orang yang telah lebih dahulu mati di dalam Tuhan, mereka akan bangkit. Setelah itu kita yang masih hidup akan diubahkan sekejap mata bersama-sama untuk menyongsong kedatangan Yesus Kristus di angkasa. Haleluya. Itu yang kita nantikan, saudaraku. Di dalam Yohanes 19 ayat 23 itu penjelasan tentang 4 penjuru bumi. Yohanes 19 ayat 23. Yohanes 19 ayat 23 berkata, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dan dari atas. Jadi ternyata jubah Yesus itu tidak berjahit, tidak ada sambungan-sambungannya, sehingga mereka bagi menjadi 4 bagian, dibagi menjadi 4 bagian. Apa itu 4 bagian, saudaraku? Dibagi untuk 4 penjuru. Karena bagaimana karya penyelamatan Yesus telah dinubuatkan oleh peristiwa 2 tahun lebar. Di dalam rahimmu ada 2 bangsa yang besar di situ. Satu akan yang adik akan menjadi tuan daripada yang sulung. Itulah Esau dan Yakub. Ketika Yakub harus menerima berkat kesulungan, saudaraku, yang terjadi kepada dia, apa yang diberikan kepada dia, dia harus dikenakan jubah yang maha indah milik Esau. Kemudian tangan-tangannya dan lehernya yang licin harus dibungkus dengan bulu-bulu binatang yang mendekati kulitnya, supaya ketika Ishak memberkati dia lihat ada tanda-tanda si sulung pada dirinya, yaitu jubahnya jubah Esau, bulunya bulu Esau. Itu berbicara tentang karya penyelamatan Yesus yang telah terjadi kepada kita yang sempurna. Dia telah memilih kita sejak dari sebelum dunia dijadikan. Itulah kita, tetapi seringkali kita yang menolak pilihannya, kita yang menolak panggilannya. Dia menetapkan engkau untuk menjadi buah, dan buah itu tetap. Salah satu dari buah itu yaitu kesetiaan. Mari kita tunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, kita kepada Tuhan, karena kita percaya kalau Dia yang memelihara kita, Dia yang menjaga kita, Dia yang telah menetapkan kita. Kata ditetapkan, saudara, itu diteguhkan, diberikan SK kepada kita. Itu kata ditetapkan. Kalau Tuhan yang menyuruh kita, kalau Tuhan yang memerintahkan kita, untuk apa kita mau takut? Untuk apa kita akan ragu untuk berjalan? Supaya ketika angin tiupan itu datang di dalam Matius 14 ayat 30, ketika kita merasakan ada tiupan angin, oleh karena kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tidak menjadi takut. Dan sekalipun kalau engkau menjadi takut, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memelihara kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar setelah ibadah ini, ya kita akan melakukan latihan untuk persiapan hari Minggu. Kita tunjukkan perjamuan kudus kita lakukan hari Minggu. Harus, saudara, kita akan menemukan apa di situ. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang sakral di hadapan Tuhan. Sebuah hal yang sakramen yang sakral di hadapan Tuhan harus kita lakukan dengan sepenuh hati kita, menurut panggilan dan kepercayaan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Tuhan Allah, saat ini firman-Mu telah kami dengarkan, bahwa bukan kami yang memilih Engkau Tuhan, tetapi Engkau yang telah memilih kami, dan Engkau telah menetapkan kami Bapa untuk menjadi buah, dan buah kami itu tetap. Kami tetap setia dalam segala perkara. Kami tetap yakin akan pilihan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang pilihannya ketika mereka berseru kepadanya siang dan malam, maka Dia akan segera datang memberikan pertolongan. Karena itu kami ada di tempat ini setiap malam, Tuhan. Kami tidak tahu
kebaikan. Karena di sana kami menikmati hadirat Allah, kami menikmati yaitu firman Allah yang heran. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami sampaikan kepadamu, kami telah terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.